Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Menurut saya, ada atau tidaknya konflik antara Amerika Serikat dengan Cina, kita tetap harus berinvestasi karena investasi itu punya banyak sekali manfaat, punya banyak sekali kelebihan. Terkait konflik antara Amerika Serikat dengan Cina, konflik ini sendiri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sampai sekarang memang bisa dikatakan pola tensi konfliknya itu fluktuatif, naik turun. Artinya dalam menghadapi situasi seperti ini, kita tetap harus waspada tetapi tidak usah panik. Hal-hal semacam ini itu biasa kita alami kalau kita terjun dalam dunia investasi. Karena kalau kita panik, nanti kita menjadi paranoid, kita takut dalam melangkah, kita takut dalam berinvestasi. Tergantung kita harus berpikir dan bertindak secara smart, memanfaatkan situasi, memanfaatkan momentum yang ada. Ya. Nah, terus kalau misalnya ditanyakan, ya bagaimana kalau misalnya nanti tiba-tiba konfliknya itu memuncak, bahkan maaf kata secara ekstrim, misalnya sampai terjadi perang antara Amerika Serikat dengan Cina. Saya pikir kalau kemungkinan itu masih sangat jauh ya. Kemungkinannya itu di bawah 5%. Jadi kecil sekali ya. Kalau kita lihat sejarah, kita masih ingat misalnya konflik antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet zaman dulu dalam era perang dingin. Ya, tapi nyatanya ya tidak terjadi perang, tidak sampai menimbulkan masalah, tidak sampai menimbulkan perang secara terbuka. Saya pikir antara Amerika Serikat dengan Cina itu juga demikian. Menurut saya ini kan sebenarnya ujung pangkalnya itu terkait dengan masalah ekonomi dan perdagangan. Nah, kita semua sudah tahu Amerika Serikat merasa bahwa perdagangan atau ekspor Cina itu luar biasa. Barang-barang dari Cina itu membanjiri pasar dunia termasuk Amerika Serikat sendiri, sehingga Amerika itu merasa kewalahan. Defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Cina itu terus membengkak dari waktu ke waktu. Makanya kemudian Amerika dalam tanda petik itu sering mencari-cari alasan, sering mencari-cari sesuatu supaya bisa menekan pemerintahan Cina. Puncaknya adalah pada era Presiden Donald Trump ini, karena memang gaya kepemimpinannya seperti itu. Ketika Presiden Obama 2 kali menjabat, itu hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina meskipun kadang juga diwarnai konflik, itu bisa dikatakan hubungannya relatif soft. Jadi tidak begitu ada perang komentar, perang kata-kata dan sebagainya. Tapi ketika Trump naik, itu sering sekali melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial yang itu dianggap menimbulkan kekhawatiran bagi pasar dan kekhawatiran bagi investor. Terus saja investasi, nggak apa-apa, toh insya Allah tidak akan sampai terjadi perang secara terbuka. Kalau bagi pemula, ya tentu saja apakah dalam keadaan new normal atau dalam keadaan biasa sebelum COVID sama keadaan sekarang, itu kalau mau investasi tentu saja mencari investasi yang instrumennya itu relatif aman. Bahkan kalau misalnya dia pemula sekali, ibaratnya belum pernah terjun, belum pernah berinvestasi sama sekali, saran saya tidak usah terlalu buru-buru berinvestasi secara langsung. Maksud saya, investasi itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau secara teoritis kita mulai dulu dengan mempelajari seluk-beluk investasi. Investasi apa saja? Entah investasi dalam surat berharga, saham, obligasi, investasi dalam bidang properti, investasi dalam bidang kontrak komoditas dan sebagainya. Baru kemudian setelah itu kita melakukan pengamatan dan melakukan simulasi. Ya, istilahnya kita melakukan paper investment. Kalau misalnya saya ambilkan contoh misalnya terkait dengan bidang pasar modal, belum kita investasi, kita melakukan paper trading dulu. Kita melakukan simulasi, oh kalau saya ambil keputusan misalnya hari ini beli, kita ambil horizon waktu misalnya 1 bulan atau 2 bulan, kira-kira bagaimana ya investasi saya, dan seterusnya. Kemudian kita lakukan evaluasi, kira-kira pengambilan keputusan kita itu secara average itu berapa persen tingkat keberhasilannya. Kita tidak usah menuntut tinggi, tingkat keberhasilan harus 100%. Itu saya pikir sesuatu yang agak naif. Siapapun dia, sejago apapun dia, kalau ngambil keputusan 100% benar, itu saya pikir kok naif ya, bahkan bisa dikatakan mustahil. Jadi kalau misalnya kita investasi, itu ibaratnya dari 10 kali pengambilan keputusan, kita benar 6, itu sudah luar biasa. Nah, mungkin orang awam akan bertanya, loh kalau misalnya hanya 6 kali benar, itu kan berarti hanya 60% benar. Nah, penjelasannya begini, kalau kita berinvestasi, saya ambilkan
kan. Contoh misalnya yang paling gampang adalah ketika kita berinvestasi dalam bidang saham, kita tahu teorinya adalah antara risk dan return itu kan tidak sama. Jadi kalau misalnya kita membeli suatu instrumen investasi misalnya saham, kita sudah punya hitung-hitungan. Kalau saya beli saham Telkom misalnya, saya mengharapkan keuntungan return saya, ekspektasi return saya itu misalnya 30%. Tetapi potensi kerugian yang bisa saya akomodir itu hanya 10%. Artinya antara risk dan return itu 1:3. Jadi risikonya 1, returnnya 3. Kalau kita mengakomodasi risiko 10%, kita mengharapkan return itu 30%. Artinya kalau misalnya kita mengambil keputusan 6 kali, dari 10 kali keputusan 6 kali benar, 4 kali salah, itu nilainya bukan berarti 60. Kita lihat aja, kalau misalnya 6 kali benar, itu kan berarti 6 kali 30%, berarti 180% kita untung. Kemudian 4 kali salah berarti hanya 4 kali 10%, berarti 40%, minusnya 40%, berarti 180% dikurangi 40%, kita sudah untung 140%. Ya, bahkan kalau misalnya dari 10 kali pengambilan keputusan kita benar 5 saja sudah luar biasa, sudah hebat juga. Jadi kalau misalnya kita 10 kali ngambil keputusan 10 kali harus benar, tidak seperti itu ya. Nah, jadi kalau bagi pemula itu saya sarankan demikian. Tidak usah buru-buru masuk dalam real investment atau real trading. Siapkan pengetahuan tentu saja yang pertama, yang kedua siapkan dana, yang ketiga siapkan psikologi dan mentalnya. Jangan lupa keberhasilan investasi, keberhasilan trading 80% ditentukan oleh aspek psikologinya. Intuisi psikologi itu penting sekali. Oleh sebab itu, mungkin kita sering menyaksikan dalam dunia nyata orang yang pendidikannya biasa-biasa saja, ketika dia investasi, ketika dia trading, mungkin lebih jago daripada seorang dokter, seorang profesor. Karena dia mentalnya sudah kuat, psikologinya sudah kuat. Nah, mungkin untuk kondisi new normal seperti ini, karena ekonomi sekarang relatif lebih sulit dibanding kondisi sebelumnya, istilahnya sikap kehati-hatian itu perlu ditambah lagi. Karena zaman sekarang dalam tanda petik mencari uang jauh lebih sulit daripada masa sebelum COVID. Itu mungkin faktor tambahan yang perlu dipikirkan. Ini tentu saja kita harus pahami dalam era new normal ini itu merubah keadaan luar biasa. Kita langsung terbangun bahwa seolah-olah kita menghadapi dunia yang baru. Nah, langsung saja ya, menurut saya ada beberapa sektor-sektor yang bisa dikatakan terpuruk saat ini dan ada sektor-sektor yang bisa dikatakan bertahan atau bahkan mungkin sektor-sektor itu malah mengalami perkembangan. Yang pertama, untuk sektor yang terpuruk, kita semua sudah mengetahui pariwisata. Jelas pariwisata menjadi salah satu sektor yang amat sangat terpukul ya akibat pandemi ini. Ini ada kaitannya dengan transportasi khususnya penerbangan ya. Kemudian yang kedua itu adalah sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan kenapa terpuruk? Kita tahu OJK sudah mengeluarkan kebijakan untuk restrukturisasi, untuk stimulus bagi dunia perbankan, bagi nasabah, bagi debitur yang selama ini punya exposure di bank, punya pinjaman di bank terkait pandemi diberikan keringanan. Nah, ini tentu saja menjadi pukulan bagi sektor keuangan ya, baik bank maupun non-bank. Kemudian yang ketiga sektor konstruksi. Saat ini konstruksi agak ditahan karena apa? Karena dananya memang difokuskan kepada penanganan masalah COVID. Kemudian yang berikutnya adalah pertambangan. Pertambangan termasuk sektor yang bisa dikatakan melemah. Apalagi sekarang harga minyak tidak moncer, ya harga minyak bahkan sempat minus di angka minus 40 per US dollar per barel. Kemudian yang berikutnya adalah sektor otomotif ya. Sektor otomotif mungkin akan terpuruk ya. Jadi dilaporkan penjualannya mungkin berkurang 80-90% akibat pandemi. Itu sektor-sektor yang terpukul. Kemudian sektor yang bisa dikatakan bertahan bahkan mungkin berkembang diantaranya yaitu yang pertama jasa logistik. Karena apa? Karena kecenderungannya sekarang karena ada physical distancing, ada social distancing, jadi trennya belanja secara online. E-commerce berkembang
berkembang, kemudian cloud business berkembang, jadi misalnya layanan seperti Gojek, kemudian Grab dan seterusnya berkembang, JNE segala macam itu saya pikir akan berkembang. Kemudian yang juga eksis adalah jasa telekomunikasi karena adanya kebijakan WFH, work from home, kemudian school from home dan seterusnya, traffic datanya meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah sektor elektronik. Jadi karena sering di rumah berarti perlu hiburan, perlu entertainment dan sebagainya. Kemudian sektor mamin, ya, makanan dan minuman. Itu relatif eksis karena bagaimanapun juga kondisi apapun orang tetap butuh makan dan minum. Kemudian yang berikutnya sektor kimia, farmasi dan alat kesehatan. Nah, ini tidak perlu diperdebatkan lagi, ini jadi sektor yang eksis. Kemudian mungkin tekstil dan produk tekstil. Nah, kemudian ada dua sektor lain yang ini sifatnya mungkin di tengah-tengah. Ada kecenderungan menguat tapi juga bisa ada kecenderungan akan menjadi sektor yang ikut terpuruk. Yaitu yang pertama sektor pertanian. Kemudian yang kedua adalah UMKM. Ini gambaran sektor yang terdampak dari COVID-19. Nah, sekarang instrumen yang cocok apa? Nah, sekarang tergantung. Kalau kondisi sekarang itu kalau orang konservatif ya tentu saja akan bilang kita lebih baik mencari aset-aset yang sifatnya safe haven. Sementara hindari dulu aset yang berisiko. Aset yang sifatnya safe haven itu apa? Contoh, misalnya emas. Kemudian yang kedua US dollar. Ya, jadi mungkin kita bisa kalau kita ada uang sebagian kita alihkan dana kita untuk membeli US dollar. Karena biasanya kalau ada gegeran, ada situasi huru-hara, dunia tidak tenang itu dolarnya akan menguat. Kemudian yang ketiga adalah kalau di Amerika itu ada obligasi Amerika Serikat dengan tenor yang panjang, mungkin tenornya 20 tahun ya, US Treasury. Itu menjadi aset-aset yang sifatnya safe haven. Sementara hindari aset yang berisiko seperti saham, obligasi, kontrak komoditas dan seterusnya. Itu orang konservatif yang sifatnya risk averse ya, cenderung menghindari risiko, mungkin akan berpikir demikian. Tapi meskipun demikian, ada baiknya juga kita melakukan mixing ya, melakukan pencampuran portofolio. Jadi tetap yang aset istilahnya safe haven, uang yang kita taruh dalam bentuk deposito, dalam bentuk aset yang safe haven itu porsinya lebih besar. Tetapi ada sebagian kecil yang ditaruh dalam aset yang berisiko, misalnya untuk saham, untuk obligasi dan sebagainya. Tanah mungkin juga perlu, tetapi sekarang juga tanah juga lesu, harga properti, harga aset dalam bentuk properti juga cenderung turun karena ini kan sifatnya tidak liquid, jadi agak-agak susah. Zaman sekarang orang siapa mau beli tanah, mau beli rumah itu kan susah sekali jualnya. Nah, jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan.